Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan menyiapkan hadiah spesial untuk Simon Kjær jelang dimulainya musim 2021-2022. AC Milan dalam waktu dekat akan membuka negosiasi kontrak baru dengan bonus ban kapten untuk pemain asal Denmark tersebut. Simon Kjær bergabung dengan AC Milan pada tengah musim 2019-2020 lalu. Milan mendatangkan Simon Kjær dari Sevilla dengan nilai transfer yang tidak diumumkan. Sejak kepindahannya ini, Kjær langsung mendapatkan tempat di tim utama AC Milan. Pada musim 2020-2021 lalu, Simon Kjær punya andil membawa Milan finish di 4 besar klasemen Serie A. Simon Kjær lantas mendapatkan banyak pujian atas aksinya yang impresif bersama Denmark di ajang Euro 2020 lalu. Saat mendatangkannya dari Sevilla, Milan tidak memberikan kontrak jangka panjang bagi Simon Kjær. Maklum, Kjær sudah tidak muda lagi. Selain itu, performanya pada paruh pertama musim 2019-2020 di Atalanta tidak cukup meyakinkan. Namun Kjær menjadi sosok yang vital saat bermain di AC Milan. Mantan pemain AS Roma itu menjadi pemain yang penting dari sisi teknis dan mental. Kjær membawa banyak aura positif bagi skuad AC Milan. Merujuk laporan jurnalis Italia Niccolò Sciarra, Milan kini siap memberikan hadiah bagi Kjær atas performanya tersebut. Kjær punya kontrak yang akan habis pada Juni 2022. Milan akan menawarkan kontrak baru dengan durasi 12 bulan lebih lama. Milan akan menawarkan kontrak hingga Juni 2023 pada Kjær. Bukan hanya kontrak baru, Milan juga akan memberi hadiah lagi pada Kjær. Milan telah menimbang dengan matang untuk menjadikan Kjær sebagai kapten utama pada musim 2021-2022. Kjær akan menggantikan peran Alessio Romagnoli dan Gianluigi Donnarumma. Donnarumma tidak lagi ada di skuad AC Milan. Sang penjaga gawang telah pindah ke PSG, sementara Romagnoli diprediksi tidak akan jadi pilihan utama. Dia kalah bersaing dengan Fikayo Tomori untuk posisi bek tengah pendamping Kjær. Selain itu, kisah heroik Kjær di Euro 2020 bersama Denmark membuat AC Milan yakin Kjær adalah sosok yang tepat untuk jadi kapten. Apalagi di kalangan fans Milan sempat muncul tagar #KjærKapitano sebagai respon kepemimpinan Kjær di timnas Denmark. Well, dua dia akan menanti Kjær, yakni kontrak baru dan ban kapten. Penyerang timnas Prancis Olivier Giroud berpeluang menjalani laga debut bersama AC Milan. Giroud dikabarkan Corriere dello Sport bakal tampil pada laga pramusim kontra klub Liga 1 Nice. AC Milan mencari tambahan amunisi di lini serang untuk musim 2021-2022. Rossoneri mencari sosok yang berpengalaman untuk menggantikan peran Mario Mandzukic sebagai juru gedor. AC Milan akhirnya berhasil mendatangkan Olivier Giroud dari Chelsea pada 17 Juli 2021. Mantan penyerang Arsenal itu sepakat menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama AC Milan. Akan tetapi Giroud tak langsung bergabung saat skuad Rossoneri sudah mulai berkumpul untuk memulai latihan pramusim. Pasalnya, dia sedang berlibur pasca memperkuat timnas Prancis di Euro 2020. Setelah menjalani liburan, Olivier Giroud akhirnya sudah tiba di AC Milan. Dia pun bergabung latihan dengan rekan-rekan barunya di bawah asuhan Stefano Pioli. Pemain berusia 34 tahun itu juga disebut sudah siap beraksi dan menjalani laga debut bersama AC Milan. Ada kemungkinan besar Olivier Giroud akan membela Rossoneri untuk pertama kalinya pada laga uji coba melawan Nice di Allianz Riviera Minggu 1 Agustus 2021. Setelah melawan Nice, AC Milan akan menjalani 2 laga uji coba lagi. Yang pertama melawan Valencia di Spanyol pada 5 Agustus 2021. Kemudian mereka akan bersuat dengan klub La Liga lainnya Real Madrid. Laga itu akan dilangsungkan pada 8 Agustus 2021. Setelah itu, AC Milan akan menjalani pertandingan perdana di Serie A 2021-2022. Milan akan bertandang ke markas Sampdoria pada 24 Agustus 2021.
AC Milan belum berhenti mencari sosok playmaker baru untuk musim 2021-2022 ini. Setelah mendapatkan jasa Brahim Diaz, Rossoneri disebut tertarik untuk bisa mendapatkan jasa pemain Real Madrid yakni Isco. Milan perlu mendapatkan playmaker baru pada musim ini, sebab AC Milan kehilangan Hakan Calhanoglu yang tidak menekan kontrak baru di AC Milan. Pemain asal Turki itu memilih pindah ke Inter Milan dengan status free transfer alias gratis. Setelah melepas Calhanoglu, AC Milan lantas mampu mengamankan Brahim Diaz. Dia sudah menjadi bagian dari skuad AC Milan musim lalu, tetapi hanya dengan status pinjaman. Kini AC Milan kembali meminjamnya, tetapi kali ini punya opsi pembelian permanen. Setelah Brahim Diaz, AC Milan belum akan berhenti mencari playmaker lainnya. Dengan formasi utama 4-2-3-1, AC Milan butuh satu tambahan playmaker sebagai pesaing Brahim Diaz. Salah satu opsinya adalah dengan mendatangkan Isco. Media asal Spanyol ABC Sport melaporkan jika AC Milan sangat tertarik pada jasa Isco. Real Madrid pun terbuka untuk melepas Isco. Madrid siap menjualnya dengan harga 20 juta euro sebab Isco tidak bersedia untuk menaikkan kontrak baru. Kontrak Isco dengan Real Madrid habis pada Juni 2022 nanti. Pemain 29 tahun itu ingin pindah karena tidak punya jaminan bermain secara reguler di Real Madrid. Isco ingin pindah ke klub yang bersedia memberinya menit bermain secara reguler. Salah satu pilihan Isco adalah AC Milan. Namun, negosiasi terganjal terkait nilai gaji. Isco mendapatkan gaji 13 juta euro, belum dipotong pajak. Nilai itu sangat memberatkan bagi AC Milan. AC Milan sangat selektif dalam menentukan gaji pemain dalam 2 musim terakhir ini. Laporan dari ABC Sport bertentangan dengan kabar yang dihembuskan pakar pusat transfer Fabrizio Romano. Jurnalis asal Italia itu memastikan tidak ada manuver apapun yang dilakukan kedua klub Milan dan Real Madrid untuk transfer Isco. Carlo Ancelotti adalah pemain yang sangat menyukai Isco. Dialah yang membawa Isco ke Madrid. Ancelotti pun terkesan dengan aksi Isco pada sesi pramusim dan berpikir untuk memberi kesempatan pada ex pemain Malaga itu pada musim 2021-2022. Jika Real Madrid bertahankan Isco dan gagal mendapatkan tanda tangan untuk kontrak baru, maka Real Madrid akan kehilangan sang pemain dengan status bebas transfer musim depan. Sebuah angin segar berhembus ke AC Milan. Rossoneri dilaporkan bisa meminjam Diogo Dalot di musim 2021-2022 dari MU di musim depan. Di musim lalu, AC Milan berhasil meminjam Diogo Dalot dari MU. Sang bek dipinjam selama 1 musim untuk memperkuat pertahanan Rossoneri. Di musim panas ini, Diogo Dalot harus kembali ke MU, namun AC Milan dikabarkan berencana untuk meminjamnya sekali lagi meski sempat mendapatkan penolakan. Menukil Calcio Mercato, kini ada kabar baik bagi AC Milan karena MU kini bersedia meminjamkan sang bek dengan beberapa syarat. Menurut laporan tersebut, pada awalnya MU menolak meminjamkan Diogo Dalot. Setan Merah memang bersedia melepas Diogo Dalot, namun mereka meminta sang bek dibeli secara permanen dengan harga 20 juta euro. Sementara AC Milan dilaporkan hanya mau meminjam sehingga tawaran Rossoneri mendapatkan penolakan dari MU. Kabar baiknya bagi AC Milan, MU kini sudah berubah pikiran terkait masa depan Diogo Dalot. MU diberitakan siap meminjamkan sang bek, namun ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi oleh AC Milan. Yang pertama, AC Milan harus membayar uang peminjaman sebesar 3-4 juta euro. Yang kedua, Milan harus memasukkan klausal obligasi pembelian di akhir masa peminjaman. Diogo Dalot sendiri saat ini sudah kembali berlatih bersama tim MU. Ia kemungkinan besar akan banyak dilibatkan pada sisa pramusim kali ini. AC Milan dikabarkan tertarik ingin mendatangkan winger remaja berbakat Chaka Traore dari Parma pada jendela transfer musim panas ini. Rossoneri tampaknya telah bergerak mengamankan beberapa talenta muda untuk masa depan dan mengarahkan radar mereka terhadap Traore yang saat ini membela Parma. Menurut kabar dari Forza Parma, bintang muda Pantai Gading tersebut semakin menjauh dari klub mengingat ia kini menjadi incaran tim-tim yang memiliki level lebih tinggi. Negosiasi perpanjangan kontraknya terhalang oleh keengganan
sang pemain yang didorong oleh agennya untuk tidak memperbarui kerjasama dengan mereka yang telah memberinya kesempatan mencetak debut Serie A melawan AC Milan. Rossoneri merupakan tim pertama yang maju mengejar winger kiri 16 tahun tersebut dengan bahkan menawarkan tebusan tunai agar bisa segera merekrutnya. Namun Bayer Leverkusen juga telah mengambil langkah dan berhasil mengamankan kesepakatan personal. Remaja berbakat tersebut harus tetap bertahan di Parma dan kemudian ia bisa bergabung dengan salah satu dari dua tim tersebut dengan status bebas transfer. Calcio Mercato telah memberikan konfirmasi mengenai pemberitaan tersebut dengan menyatakan bahwa AC Milan tengah bergerak mencari pemain-pemain muda dengan talenta besar dan mereka pun membidik Traoré. Besar kemungkinan sang pemain akan dimasukkan dalam tim Primavera mereka agar dapat berkembang lebih matang sebelum mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama dan menjadi bagian dari keluarga besar raksasa Serie A tersebut. Agen pemain bertahan Parma Giuseppe Zella mengakui bahwa kliennya benar-benar hampir hijrah ke AC Milan sebelum klub mengambil pilihan lain. Upaya Rossoneri untuk mencari deputi Theo Hernandez terekam begitu jelas pada bursa transfer musim panas ini saat Diego Laxalt meninggalkan klub setelah 3 tahun untuk menjajal petualangan baru di Rusia bersama Dinamo Moskow yang menyusul diragukannya peluang kembalinya Diogo Dalot dari MU. Awal bulan ini sempat beredar isu bahwa Pezzella merupakan sosok yang kemudian dibidik oleh manajemen AC Milan dengan spekulasi kuat menyebutkan transaksi telah berusaha dirampungkan secara cepat dan bernilai hanya beberapa juta euro. Kendati demikian, kedatangan Fode Ballo-Touré dari AS Monaco dengan nominal tebusan serupa terjadi sangat cepat dengan pemain internasional Senegal tersebut diumumkan sebagai rekrutan kelima Rossoneri musim panas ini beberapa hari yang lalu. Kini, agen bintang Parma Mario Girardi turut angkat bicara mengenai persoalan tersebut dalam wawancaranya dengan Radio Marti. Kami sangat dekat tetapi sayangnya mereka mengambil pilihan lain, ujar sang agen. Kini, Pezzella tampaknya perlu mencari destinasi lain jika memutuskan meninggalkan Parma pada jendela transfer musim panas ini. Sementara itu, AC Milan akan mengandalkan Ballo-Touré sebagai cadangan jika Hernandez tidak bisa dimainkan atau hanya sekedar perlu diistirahatkan menyusul jadwal padat yang menanti klub musim depan. Terlebih, mereka akan berpartisipasi di Liga Champions. Stefano Pioli dikabarkan menolak pinangan dari Tottenham pada musim panas ini, namun di sisi lain ia juga tak mau buru-buru teken kontrak baru di AC Milan. Pioli awalnya dipandang sebelah mata saat ditunjuk untuk menukangi AC Milan, sebab track recordnya memang tak mentereng sama sekali. Namun Pioli kemudian mampu membawa berkah bagi AC Milan. Ia sukses meningkatkan performa Rossoneri, hasilnya Milan pun bisa finish ke posisi 4 besar Serie A pada musim 2020-2021 kemarin. Rossoneri pun bisa kembali lagi ke Liga Champions setelah absen 7 tahun lamanya. Sekarang ini kontrak Stefano Pioli bersama AC Milan tersisa 1 tahun lagi. Situasi ini ternyata menarik perhatian klub Premier League Tottenham. Spurs sendiri kemudian berusaha untuk memboyong Pioli ke London pada awal musim panas ini. Kabar itu dilansir oleh La Gazzetta dello Sport. Spurs memang sedang mencari bos baru sebab sebelumnya mereka sudah memutuskan untuk berpisah dengan Jose Mourinho. Sayangnya, Spurs dipaksa gigit jari sebab Pioli memilih untuk setia dan tetap bertahan di AC Milan. Dalam kontraknya sekarang ini, AC Milan memiliki opsi untuk memperpanjang masa kerja Stefano Pioli. Mereka bisa mempertahankannya sampai tahun 2023. Namun sejauh ini belum ada pembicaraan antara pihak AC Milan dengan Stefano Pioli. Namun demikian, jika memang ada negosiasi pun pelatih pelontos itu disebut akan buru-buru untuk menekan kontrak baru. Laporan dari La Gazzetta dello Sport itu juga menegaskan bahwa agen Pioli juga tak berusaha menekan Milan agar memulai pembicaraan soal kontrak baru. Sebab saat ini pelatih 55 tahun ini fokus mempersiapkan skuad Rossoneri. Stefano Pioli sendiri sejatinya sangat layak untuk meminta kontrak baru pada AC Milan. Sebab meski berhasil mengantarkan Rossoneri meraih hasil apik musim lalu, gajinya terendah dibanding pelatih lainnya di Serie A. AC Milan sekarang membayar Stefano Pioli 2 juta euro per musimnya, bandingkan dengan Massimiliano Allegri di Juventus yang mendapatkan 8 juta euro dan habkan pelatih anyar Inter Milan yakni Simone Inzaghi digaji 4 juta euro.
head again.